Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jilid 1 yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalid, yaitu kisah masuk Islamnya Bilal bin Rabah. Bilal itu lahir di daerah As-Sarah 43 tahun sebelum Hijri. Ya, berarti lebih muda 10 tahun ya dibandingkan Rasulullah SAW. Ya, Bilal bin Rabah, ayahnya namanya Rabah, ya ibunya Hamamah. Ibunya itu budak perempuan kulit hitam, ya tinggalnya di Mekah. Nah, sehingga saking hitamnya kulitnya, Bilal itu mendapat julukan Ibnu Sauda, yaitu anaknya perempuan kulit hitam. Nah, Bilal sendiri dilahirkan di Makkah. Ya. Dia sebenarnya budaknya milik keluarga Bani Abduddar. Ketika ayahnya meninggal, Bilal diwariskan pada Umayyah bin Khalaf. Ya. Nah, kemudian tuannya bernama Umayyah ya bin Khalaf. Nah, ketika Rasulullah SAW membawa ajaran Islam, di antara pergaulan budak itu ya, itu Rasul itu kan mengajak Ali bin Abi Thalib, ya, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Zaid. Zaid itu kan budak ya. Budaknya Khadijah kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, dari tangan dialah Bilal kemudian masuk Islam dan termasuk generasi as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang awal-awal masuk Islam. Kalau Ibnu Mas'ud itu cerita bahwa ada 7 orang yang pertama-tama masuk Islam. Jadi nanti kalau Anda dengar kata-kata semacam ini ya, perbedaan pendapat. Ya, jadi berbeda cara menghitungnya atau ya, tapi kurang lebih hanya menunjukkan bahwa inilah generasi awal ya di dalam sahabat-sahabat masuk Islam. Di antaranya 7 orang yang masuk Islam awal dan menampakkan keislamannya. Nah, itu ada 7 orang. Yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah. Ya. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan juga Bilal bin Rabah serta Miqdad. Ya, ini 7 orang yang masuk Islam awal dan terang-terangan.
menampakkan Islamnya. Nah ini Bilal ini ketika masuk Islam ya namanya budak, lain dengan cerita kemarin ya. Yang pertama statusnya itu budak. Budak itu kan miliknya orang. Ya, yang kedua di Arab saat itu orang kadang nggak berani menyiksa orang lain karena faktor kabilah. Ya gampangnya kamu kalau nyiksa saya bukan masalah saya, tapi masalah kabilah saya. Dan orang sana tuh walaupun jengkel sama Muhammad misalkan, ya kalau Muhammad dianiaya mereka akan belain karena sesama kabilah. Ya. Nah sementara kayak Bilal ini sudah budak, nggak punya kabilah, nah jadi sudah loss ya orang itu kalau mau melakukan apapun pada Bilal, makanya karena majikannya Umayyah bin Khalaf tahu kalau dia masuk Islam ya disiksa ya. Di antara bentuk siksaan kepada Bilal adalah dicambuk ya. Jadi bajunya dibuka, kemudian dicambuk punggungnya ya oleh Al-Guju-Al-Gujunya Umayyah bin Khalaf. Ini kalau dalam film Ar-Risalah itu saat itu Bilal ketahuan masuk Islam itu gara-gara sebenarnya Ammar bin Yasir yang ketahuan duluan. Ya, Ammar bin Yasir itu ketahuan, kemudian diadili oleh tuan-tuannya dan teman-temannya. Nah, kemudian Ammar mau dicambuk, maka dipanggil Bilal itu. Ya, Bilal dipanggil untuk nyambuk Ammar. Nah, tetapi Bilal kemudian ketika dikasih cambuk, cambuknya dilepas sama dia. Ya, cambuknya dilepas. Nah, Ammar tahu seperti itu langsung cambuknya dikasihkan ke Bilal. Nah, ini ayal-ayalan di sini ya. Bilal nggak mau nyambuk, Ammarnya cambuk aja. Jadi dua orang ini saling melindungi. Nah, disitulah ketahuan Bilal masuk Islam. Ya, maka punggung Bilal genti yang dicambuk. Tetapi standar Bilal selalu mengatakan Ahad, Allahu Ahad. Ya, setiap kali dicambuk Ahad. Ya, kadang-kadang ditelentangkan di padang pasir kasih batu. Ya, kalau nyambuknya sudah bosan, maka lehernya Bilal ini diikat dengan tali yang kasar. Ya, kemudian lehernya diikat, kemudian anak-anak ya Mekah yang kafir-kafir itu menarik tubuhnya Bilal di jalanan, ya, diseret di sepanjang jalanan kota Mekah. Nah ini orang Buddha berarti cuma miliknya dan nggak ada kabilah yang belain dia. Nah jadi dijadikan tontonan biar orang-orang itu lihat itulah akibat orang kalau masuk Islam. Tapi Bilal terkenal memang selalu mengatakan ahad ya, ahad. Nah, di dalam riwayat yang lain, Bilal itu dibawa ke padang pasir yang panas, terus dijemur sambil ditindih dengan batu besar. Ya. Ini kalau Amr bin As, ya Amr bin As saat itu masih kafir, dia cerita, aku pernah melewati Bilal dalam keadaan disiksa di padang pasir. Artinya ditelentangkan padang pasir, dah gitu ditindih batu besar. Dan Amar bin As itu mengatakan seandainya sepotong daging diletakkan di atasnya, maksudnya di atas padang pasir itu, pasti daging itu bisa matang. Nah, jadi padang pasir itu panasnya ukurannya gitu. Kalau di YouTube itu kan telur. Jadi orang Baduy sana kalau masak telur tuh ditoto di tumpuan gitu ya. Nah, ditunggu kira-kira setengah jam matang telurnya. Matangnya sempurna. Kalau kita mengalami kayak gitu, kira-kira umurnya nggak panjang ya. Langsung dehidrasi, mati, ya kan? Cuman Bilal ini masih hidup, ya ditaruh di padang pasir yang
bisa menjadikan daging itu matang, itu masih ditimpuk apa ditindihi batu besar. Ya, nggak ada yang belain karena nggak punya kabilah ya. Umayyah itu mengatakan ya kamu seperti itu sampai mati ya, dan atau kamu mengingkari Muhammad kembali menyembah Lata dan Uzza. Tapi Bilal itu selalu mengatakan ahad ya, ahad. Yang membuat kita luar biasa itu ajaran Islam itu kan belum banyak-banyak saat itu ya. Tidak ada larangan miras, nggak ada larangan apa, nggak ada perintah perang, ya, sholat 5 waktu belum ada. Tetapi setiap kali mengingkari berhala, ya karena kalimat syahadat itu kan kalau bagi raja, pangeran itu kan karena raja, pangeran, majikan saat itu kan orang yang harus selalu dipatuhi apapun, ya, baik itu baik atau maksiat harus manut. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya, jadi makanya yang pertama-tama melawan atau menentang Islam itu mesti para penguasa, ya, para raja, pangeran, kaisar. Ya, kenapa? Karena kedudukannya sama dengan budak. Ya, ketika orang mengucapkan syahadat itu runtuh ya teori semua itu. Ya, karena mereka derajatnya menjadi sama. Nah, itu yang mereka nggak suka. Atau kalau orang Arab ya beralih nggak mau menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya. Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bilal mengatakan ahad ya. Nah, Ibnu Mas'ud itu mengatakan ya budak-budak itu terpaksa ya mengikuti majikannya karena nggak kuat siksaannya. Cuman satu yang enggak yaitu Bilal. Ya, Bilal itu disiksa apapun ya tidak akan merubah omongannya. Ya. Nah, suatu saat ya Abu Bakar itu ketemu dengan Umayyah bin Khalaf ya, dan mencela kelakuan Umayyah itu. Kenapa ya menyiksa orang sampai seperti itu dianggap rendah. Tapi Umayyah mengatakan ya itu kan gara-gara kamu sendiri. Ya, kenapa? Ya ngajak masuk Islam kamu, ya kan? Ya akibatnya sekarang dia diseksa. Ya. Nah saat itu Bilal juga berkata kepada Abu Bakar, kalau engkau membeli diriku untuk menjadi milikmu, maka tahan saja aku. Tapi jika engkau membeli diriku karena Allah, maka biarkan aku berbuat karena Allah. Ya, ini ucapan Bilal ini sebenarnya kelak ketika dia Rasul sudah wafat. Ya. Nah, kemudian karena seperti itu sama Abu Bakar ditawar ya mau dibeli ya sampai harganya dilipat-lipatkan ya. Dan kemudian hasilnya 9 ukiah emas. Berapa itu kursnya ya nggak tahu ya, 9 ukiah emas. Ya, Umayyah setelah dibeli sama Abu Bakar dia ngeledek. Ya, sebenarnya kamu tadi itu menawar 1 ukiah aja tak kasih kok. Nah, jadi dia belinya 9. Abu Bakar juga bilang juga sama Umayyah, kalau kamu menjual harga 100 ukiah tetap tak beli. Nah, jadi ini ya. Nah, makanya Islam itu turun di Mekah itu seperti itu ya. Sehingga orang kalau belajar akidah itu jelas, ya mantep karena orang Makkah itu nggak ada yang munafik. Ya, disiksa kayak gitu ya nggak munafik. Ya. Nah, ketika ketemu Rasulullah SAW, Abu Bakar bilang ya bahwa dia membeli Bilal bin Rabah. Dikira Rasul mau membeli, maka Rasul mengatakan kalau gitu aku urunan, nguruni, ya, dibeli. Dan Abu Bakar menjawab, aku sudah membelinya ya Rasul. Nah, jadi untuk
kita tinggal menikmati takdir ya. Takdir itu ya dinikmati, kemudian kita merubah takdir yang nggak baik menjadi takdir yang baik gitu kan. Kalau Bilal itu punya keinginan ya pengennya jadi orang merdeka bukan budak ya kan. Jadi kalau masuk Islam nggak perlu disiksa-siksa gitu, atau punya kabilah yang gede ya supaya orang mikir juga kalau mau nyiksa karena bisa dibales oleh kabilahnya ya. Nah itulah Bilal ya, melewati siksaan yang seperti itu ya. Ketika hijrah dia termasuk sahabat yang juga hijrah ya. Di Madinah Bilal itu tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fihar ya. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah, ya Masjid Nabawi tidak seperti sekarang ya. Masjid Nabawi itu dulu kecil, ya temboknya dari batu, ya lantainya dari tanah, ya dari pasir. Kemudian atapnya ya dari pelepah kurma. Makanya hadis-hadis itu kalau nggak dipahami dengan konteks saat itu ya bisa keliru. Misalkan khutbah Jumat itu nggak boleh kemudian orang menghitung batu. Nah kalau kita bingung, kok iso menghitung batu ya? Jadi sahabat kalau khutbah Jumat sambil iseng itu ngitung kerikil gitu ya. Nah, kalau kita hadisnya dirubah, menghitung eternit gitu ya. Dan kalau orang apa ya meludah itu melubangi dulu, melubangi tanah di masjid, kemudian meludah, ditutup. Ya. Nah kalau zaman sekarang dijalankan ya tekelnya jebol semua. Jadi ya makanya itulah dibangun ya. Nah setelah kemudian dianggap selesai, maka orang yang pertama kali adzan makanya disebut dengan muadzin pertama kali, yaitu Bilal bin Rabah. Ya. Maka Bilal itu kalau adzan dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Jadi ini Masjid Nabawi, ya. Misalkan ini masjidnya ngadep, kalau sana ya ngadepnya ke selatan, ya. Kiblatnya kan selatan. Ya. Kalau kita ke barat. Nah misalkan ini Masjid Nabawi, nah tembok situ itu rumahnya Rasulullah. Ya, pintu situ, pintu rumahnya. Dan ini misalkan mimbar, nah mimbarnya di sini. Jadi kalau ada hadis Rasul etikaf, terus kepalanya disisir istrinya, ya tinggal gini aja. Tinggal ngelongok gini terus disisir sama istrinya. Ketika Idul Fitri, Rasul kemudian menanggap rebana, ya, dan Aisyah digendong atau naik ke pundaknya. Itu ya dari rumah beliau. Ya. Nah dari situ. Ya. Sekarang jadi makamnya Nabi. Jadi kalau sini Masjid Nabawi, situ makamnya Nabi. Ya. Dan tempat ini namanya Raudhoh. Raudhoh. Karpetnya apa ya warnanya ya? Merah atau hijau itu. Uyel-uyelan, karena cuman kecil ya. Raudhoh ini cuman kecil, sementara Masjid Nabawi itu gede, sak Sleman atau sak masjidnya gede ya. Nah, jadi orang kalau mau ke Raudhoh itu uyel-uyelan. Karena ini taman surga, kata Rasul. Antara pintu rumahku dan mimbarku ke taman surga. Sebenarnya Rasul itu kalau khutbah itu cuman pegangan pohon kurma aja. Tapi sahabat-sahabat dibuatin mimbar. Ya. Ketika Rasul naik mimbar, kurmanya nangis. Ya, karena dulu dipakai untuk khutbah, terus ditinggal. Ya. Jadi tiang-tiang di Masjid Nabawi itu ada kisahnya masing-masing tiang itu. Ya, yang bisa bahasa Arab nanti bisa baca ini tiang apa namanya, ini tiang apa, dulu kisahnya gimana. Nanti kalau ini
selesai kita keluar sholat itu dari sana ya, belok kayak ke kiri. Nah nanti ini rumah Nabi. Nah nanti kita kalau tengok kiri ya ada tulisannya Muhammad, Abu Bakar, Umar. Ya. Nah tapi nggak boleh lama-lama di situ, diusir sama tentara. Ya. Kita hanya bisa lewat sambil melambaikan tangan. Ya, karena itu makamnya Nabi. Kalau orang berhenti lama di situ mengganggu yang lainnya. Berarti yang boleh berhenti ya paling raja ya kan. Nah tinggal kita mengucapkan salam. Ya, nah itu ya. Nah Bilal kalau adzan di dekat pintu rumahnya Nabi, ya kalau dia sampai hayya 'alas shalah, itu Rasul keluar dari pintunya. Makanya hadis itu ada yang bisa ditiru, ada yang enggak. Misalkan Rasul tuh kalau sholat qobliyah di rumah, kenapa? Nah, omongnya mepet tembok ya. Nah kalau kita sholat qobliyah di rumah, terus melaku, ya wis komat mesti. Ya masjidnya udah komat. Nah itu Bilal bin Rabah ya, dia muadzinnya Nabi. Makanya Nabi sendiri kalau banyak tekanan ya, banyak apa cobaan itu dia bilang sama Bilal, arih Nabi sholah ya Bilal, ya, gembirakan hati kita dengan sholat. Yang diperintah siapa? Bilal. Arih Nabi sholah ya Bilal. Nah kita kebalikannya enggak, kalau sholat malah sempit dada kita. Nah Bilal itu pernah ditanya Rasul, ya Bilal, ya kamu kenapa mendahului aku masuk surga? Ya, Bilal bingung maksudnya gimana nih, masih sama-sama hidupnya. Nah, kata Rasulullah SAW, ya ternyata kata Rasul tidaklah masuk surga ya selain aku mendengar suara sandal. Jadi suara sandalnya Bilal itu sudah terdengar di surga. Padahal orangnya masih di dunia. Ya, kata Rasul tanya ada apa? Maka kata Bilal ya, Bilal itu senantiasa menjaga wudhu. Ya, jadi setiap kali dia wudhunya batal, dia wudhu lagi. Jadi nggak nunggu sholat. Ya, menjaga wudhu, dan setiap kali selesai wudhu, dia sholat 2 rakaat. Maka itu dikenal sholat 2 rakaat ba'dal wudhu. Ya. Nah, jadi tiap kali dia batal sholat, setiap kali dia batal wudhu, dia wudhu terus sholat 2 rakaat. Nah, dari situlah sandalnya masuk terdengar di surga. Nah, kalau kita pengen sepatu kita terdengar di surga, ya walaupun mereknya biasa-biasa saja, ya kan? Itu kalau wudhu batal, wudhu lagi. Ya kemudian sholat 2 rakaat. Memang kayak gini nih yang sulit adalah istiqomahnya. Ya. Nah suatu saat Raja Najasyi, ya Raja Habasyah, katanya Ethiopia gitu ya, itu memberi hadiah 3 tombak pendek pada Rasulullah SAW, dan tombak ini termasuk barang istimewa. Sama Rasul, satu dipakai Rasulullah, satunya kasihkan ke Ali bin Abi Thalib, dan satunya kepada Umar bin Khattab. Nah setelah itu, punyanya Rasulullah SAW diberikan kepada Bilal. Ya. Nah itu kehormatan bagi Bilal, dia selalu bawa tombak itu kemana-mana. Ya. Tombak kecil. Ketika sholat istisqa, ya dia menancapkan tombak di depan itu. Ya. Nah ketika perang Badar, perang pertama kali, Bilal itu ikut semua perangnya Nabi. Ketika perang itu kan perang saudara itu, perang Badar itu. Ya. Jadi saudara dari Madinah ketemu saudara dari Mekah, tapi orang asli Madinah enggak. Nah saat itulah Bilal ketemu dengan majikannya, ketemu dengan Umayyah, dan maka Umayyah itu kemudian dibunuh oleh Bilal. Umayyah bin Khalaf.
Nah, sedangkan ketika penaklukan kota Makkah, di penaklukan kota Makkah itu ada sea war ya, perang psikologis. Jadi ketika di pinggir kota Makkah itu Rasul mengatakan hendaklah semua orang, masing-masing orang itu menyalakan api unggun masing-masing. Ya. Nah, alhamdulillah sahabat itu yang manut era takon. Kok angel men to Rasul mbok wong 10 siji gitu kan. Jadi leh konfirmasi tadi sulit kalau seperti itu, ya kan? Ya, sahabat manut aja tiap orang bikin api unggun. Ternyata malam itu kelihatan terang benderang karena masing-masing orang bikin api unggun masing-masing. Dan di kejauhan di atas bukit Abu Sufyan itu lihat. Ya, dia diantar oleh Abbas Ibnul Muthalib, pamannya Nabi, lihat itu. Ya, Abu Talib masuk Islamnya gitu, ketika penaklukan kota Makkah. Pagi harinya masuk itu ke Mekah ya lewat sebuah lembah gitu. Di atasnya Abu Sufyan sama Abbas. Abu Sufyan yang tanya-tanya, ini siapa ini? Ya, jadi ada pasukan dipimpin depannya. Kemudian Abbas jelaskan itu Zubair ibnu Awam. Oh, cah cilik kayak itu. Nah, jadi Zubair kan anak muda masuk Islam. Abu Sufyan udah jadi tokoh. Jadi sekarang beda ya. Zubair udah jadi tokoh. Ada lagi pasukan, ada yang mimpin depan. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Jadi ada Bilal yang juga mimpin pasukan. Ketika kemudian Rasulullah SAW dan orang muhajirin masuk ke Masjidil Haram, ya, Rasul kemudian menghampiri Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad. Kemudian 360 berhala di Makkah itu di ya, dihancurkan. Dan Rasul membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Juga ayat qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Nah, sambil dimbrukkan itu. Nah, kemudian beliau tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian manggil Utsman bin Tolhah, bukan Utsman bin Affan ya. Utsman bin Tolhah ini juru kunci Ka'bah. Ya, sampai sekarang juru kunci Ka'bah itu turun temurun ya dari nasabnya Utsman bin Tolhah. Nah, Utsman bin Tolhah ini yang membantu apa perempuan yang pertama kali hijrah itu yaitu Utsman bin Tolhah. Ya, nah kemudian dia dipanggil buka Ka'bah ya. Buka Ka'bah. Nah, yang masuk di Ka'bah itu adalah Utsman bin Tolhah, juru kuncinya, kemudian Bilal bin Rabah, dan Usamah bin Zaid. Ya. Nah, ketika masuk waktu zuhur, nah maka Bilal yang kemudian naik di atas Ka'bah dan melantunkan adzan. Ya. Nah, ketika Bilal adzan dengan keras itu, dua kelompok ini komentar masing-masing. Yang kaum muslimin misalkan Juwairiyah. Juwairiyah itu istrinya Rasulullah dari Abu Jahal. Ya, dia memuji Allah telah mendirikan kedudukan kamu. Ya. Tapi nanti kalau orang yang masih ada kekafiran dalam hatinya, ya, sungguh malang nasibku ya. Aku tidak mati saja sebelum melihat Bilal naik di atas Ka'bah. Nah, jadi Islam datang itu kalau bagi peradaban modern namanya humanisme universal. Ya, la fadla li arabi alal ajam. Nggak ada yang lebih mulia Arab atau non Arab. Nggak ada yang mulia kulit putih, kulit hitam, ya kulit-kulit yang lainnya kecuali takwa. Nah, itu abad ke-7 loh. Amerika abad ke-17 masih perbudakan. Jadi sebenarnya sangat jauh ketika Rasul itu mencetuskan humanisme universal, semua orang setara. Ya, saat perbudakan di Amerika sampai abad ke-20 Muhammad Ali itu membuang medali emasnya.
Karena Muhammad Ali itu mengharumkan nama Amerika Serikat ya, dengan memenangkan medali emas Olimpiade. Muhammad Ali itu ya. Tetapi dia kecewa karena pas naik bis, dia disuruh duduk di belakang Muhammad Ali. Kenapa? Kulit hitam. Ya, maka Ali turun dari bis, medalinya dibuang. Ya. Sekarang aja demo-demo di sekarang ya Perancis ya sekarang lagi demam demo ya musim demo nggak tahu nih siapa perancangnya ya Yahudi juga yang di Perancis itu Elon Musk itu ikut-ikutannya gitu. Berarti orang Yahudi itu Israel itu nggak tahu gimana. Di antara slogannya apa? Anti imigran. Ya. Jadi negara barat itu kaya karena apa? Karena menghisap negara jajahannya. Jadi kelihatannya mereka beradab gitu ya. Enggak. Nah ya jadi persoalan negara barat itu apa? Sekarang negara-negara mulai merdeka. Ya kan nggak mau didikte sama negara barat. Makanya kekayaannya mulai kurang. Yang disalahkan imigran. Nah di sisi lain imigran sendiri ya rajin bekerja. Jadi kalau orang Eropa mau kerja itu dia bilang gini, aku mau kerja sini tapi fasilitasnya apa? Ya, dia tanya fasilitas-fasilitas. Tapi kalau orang Asia, orang Amerika Latin, imigran-imigran itu kalau kerja di Eropa dikasih kerjaan udah alhamdulillah. Nih kamu saya kasih kerjaan alhamdulillah ya kan. Lah makanya kalah mereka sama imigran-imigran gitu ya. Nah, sekarang mereka anti imigran ya demonya di Perancis, di Inggris ya. Hanya karena ekonominya mulai berat ya. Itu Bilal kemudian adzan di situ. Ketika Rasulullah SAW wafat dan masih dikafani, belum dimakamkan, ya. Nah, pas masuk waktu sholat, Bilal adzan. Tapi ketika pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nggak kuat. Maka dia nggak bisa melanjutkan adzannya. Bilal nangis. Ya. Dan itu terjadi sampai 3 hari. Bilal tuh kuat adzan setelah Rasul wafat itu sampai 3 hari setelah itu dia nggak kuat lagi. Karena setiap kali menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nangis dia. Jadi adane ora diteruske. Ya. Makanya kemudian dia pamit kepada Abu Bakar untuk pindah ke negeri Syam. Negeri Syam itu Suriah. Saat itu Syam itu ya Palestina, Yordania, ya Suriah, yaitu negeri Syam. Nah, akhirnya diizinkan sama Abu Bakar, ya dia di Damaskus, ya. Sebenarnya nggak di Damaskus, ya di Daroya, di Daroya. Ketika Umar ibn Khattab itu kemudian berkunjung ke sana, ya dia kemudian minta supaya Bilal itu adzan, ya di kotanya itu, ya untuk Umar ibn Khattab. Ya. Nah, suatu saat diceritakan oleh Ibnu Asakir. Nah, Bilal itu ketika itu dia bermimpi. Nah, dalam mimpinya dia ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasul kemudian bertanya, ada apa ini Bilal? Kenapa kamu nggak datang mengunjungi aku? Nah, mimpinya cuma sebentar itu. Rasul bilang, ada apa Bilal? Kenapa kamu nggak datang mengunjungi aku? Nah, ketika Bilal bangun itu, ya Bilal kan dekat sama Rasulullah. Bilal itu ya cemas, ya sedih. Nah kemudian dari negeri Syam itu kan sekitar 1.500 kilometer dari Madinah. Nah Bilal kemudian naik kendaraan, ya pergi menuju Madinah. Dan di situ dia
mendatangi makamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu ya nggak ada halangan orang mendatangi makam Nabi. Ya. Kalau sekarang udah ditutup, ya nggak bisa orang untuk melihat makamnya Nabi. Nah dia nangis di situ, meletakkan wajahnya di atas makam Nabi. Nah ketika dia nangis di situ, kemudian datang dua cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Hussein. Kemudian Bilal memeluk dan mencium Hasan dan Hussein. Ya. Dan keduanya Hasan dan Hussein, Bilal, ya Bilal, ya kami minta kamu yang azan di Masjid Nabawi. Sebagaimana dulu kamu azan dan didengar oleh Rasulullah SAW. Maka Bilal kemudian azan kembali ya, di masjidnya Rasulullah SAW. Ya. Maka dia disebut dengan muadzin pertama, ya, pengumandang seruan langit, yaitu Bilal bin Rabah. Ya. Nah itulah kisahnya Bilal ya, muadzin pertama. Maka kita bisa merasakan bagaimana Islam itu sejak awal menghormati kesederajatan. Walaupun orang Arab sendiri sampai saat ini ya menganggap masih nggak sederajat ya kan. Kalau orang Arab perempuan ya hampir-hampir nggak mau nikah sama orang Jawa ya karena derajatnya beda. Temannya istri orang Madiun itu nggak mau dia nikah sampai tua kecuali dapat orang Arab. Ya. Sampai saya guyoni ya, dia itu sing penting Arab, Abu Jahal nggak apa-apa. Ya. Nah itu bukan ajaran Islam loh ya, jadi jangan menyalahkan Islam dan nggak semua orang Arab. Saat itu AR Baswedan, kakeknya Anies Baswedan yang kemudian merubah paradigma itu. Itu juga berat, dia diancam dibunuh juga AR Baswedan. Jadi perempuan Arab boleh menikah dengan lelaki Indonesia. Ya. Tolong dibukain. Kalau mau lihat prakteknya, nanti kalau Anda ke Masjid Pogung Raya, di Pogung Raya itu timurnya ada rumah kan. Nah itu rumah itu, coba dibantu. Rumah itu yang perempuan keturunan Habibah Syarifah, yang marganya Asegaf, menikah dengan orang Jawa. Ya. Nah, itu masuk Pogung Raya, timurnya pas. Ya. Nah itu Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir, yang namanya juga Ammar, bapaknya Yasir. Yasir bin Amir bin Anas Abul Yaksan. Ya. Dia budaknya Bani Makhzum. Selisih usianya dengan Rasulullah SAW itu ya dia 56 tahun sebelum Hijriah, 3 tahun lebih tua Yasir Ammar ya, lebih tua Ammar. Ya dia dari Yaman ya. Yasir itu kulit agak kehitaman, tinggi, matanya agak kemerahan, dada lebar. Nah dia masuk Islam di awal-awal sana ya, estafet. Masuk Islam di Darul Arkom ya, menemui Rasulullah SAW. Nah kalau nanti lihat film Arisalah itu likoknya malam ya, likoknya malam, nanti sebelum subuh udah pada pulang. Nah sayangnya pas pulang itu ketahuan Ammar bin Yasir itu dari rumahnya Arkom bin Abil Arkom. Maka dari situlah dia mulai disiksa oleh majikan.
Yang terkenal ketika siksaan itu begitu kuatnya, ya Rasul sampai mendoakannya. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Ya, silahkan tehnya sambil dituang. Ya, sabarlah keluarga Yasir. Gelasnya mana? Oke. Sobron ala Yasir. Ya, sabarlah keluarga Yasir. Yasir itu bapaknya. Amar anaknya, ibunya Sumayyah. Tiga-tiganya masuk Islam semua. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya Allah menjamin surga buat kalian. Ya. Ini bagi orang yang percaya surga, ya sudah jaminan. Tapi kalau orang nggak percaya surga, ya dia protes sama Rasul. Sabar gampang ya Rasulullah, sing lakoni, sing abot ya. Nah, jadi kita dikasih nasihat sabar itu ya nggak mudah ya. Ada perempuan juga gitu. Perempuan nangis di kuburan meratapi kematian suaminya. Ya. Nah, ketika Rasul lewat, Rasul bilang, sabar Bu. Marah dia, sabar, sabar. Habis itu Rasul pergi. Nah, sahabat datang, Bu, Ibu tahu nggak tadi orang itu? Siapa? Dia itu Rasulullah. Nah, ibunya menyesal, terus datang pada Rasulullah SAW, minta maaf. Ya, dan Rasul mengatakan, Inna sabra fi sodmatil ula. Sesungguhnya ukuran sabar itu ketika terjadi benturan pertama. Nah, jadi kalau Anda mau ngukur saya sabar nggak, lihat benturan pertama. Anda ribut sama teman langsung misuh-misuh. Nah, kira-kira masih disitulah tingkat kesabaran kita. Jadi inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu diukur dari benturan yang pertama. Ya. Nah, mereka itu sekeluarga disiksa ya dan mereka disuruh mengucapkan hubal ya. Itu berhala yang gede di Ka'bah ya. Hubal watung kiru Muhammad. Katakan hubal dan ingkari agamanya Muhammad. Nah, ini mereka disiksa bertiga ya. Nah, ini yang kadang kita itu disiksa diri kita sendiri kuat. Tapi kalau di hadapan kita ada orang yang kita cintai, bisa nggak kuat. Ya. Oh ya, silahkan. Salam. Nah, Abu Jahal yang dari Bani Makhzum itu yang menyiksa ya. Ayahnya dicekik ya karena udah tua, si Yasir itu mati. Ibunya juga dibunuh ya. Nah, ini kisah ini ya, kisah meninggalnya Sumayyah ini yang tragis ya. Jadi Sumayyah itu perempuan diterlentangkan di atas padang pasir yang panas itu tadi ya, yang setengah jam bisa matang dagingnya. Kemudian tangannya ditarik oleh kuda, kakinya diikat di tonggak. Ya, Sumayyah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya Sumayyah itu dibunuh ya. Ini kalau di dalam tarikhnya disebutkan ya maaf ya, Sumayyah itu ditusuk dengan tombak ya dari kemaluannya ya tembus. Nah, ini orang-orang yang pertama, bukan orang ya. Sumayyah ini perempuan pertama yang mati syahid di dalam Islam. Nah, Ammar bin Yasir anaknya ya lihat itu semua. Makanya Ammar sendiri dicambuk ya. Makanya Ammar nggak kuat ya. Dan dia kemudian menyebut nama berhala-berhala itu. Ya, ketika siksaan itu reda, maka Ammar didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya, kedua orang tuanya udah meninggal. Dan Ammar menyesal ya sudah. Kalau Bilal itu kuat, ya, disiksa apapun dia ahad gitu. Ammar nggak kuat ya dia. Apalagi orang yang dia cintai juga disiksa juga. Ya. Ketika Rasul datang, ya Ammar itu menyesal. Ya.
Tapi kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, bagaimana dengan hatimu? Ammar bin Yasir bilang, ya, aku dapati hatiku tenang dengan keimanan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nahl ayat ke-106. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ak illa man akriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk kafir, sedangkan hatinya tetap itminan, tenang dengan keimanan, maka dia tidak berdosa. Ya. Jadi kalau ditekan, tertekan, nah itu tidak berdosa. Ya, dia tidak mendapatkan dosa. Nah, ini hiburan Allah buat Ammar bin Yasir. Ya. Ketika Ammar bin Yasir ikut hijrah, ya, ketika dia ikut apa gotong royong bangun Masjid Nabawi, dia bawa 2 batu bata. Dan saat itu Rasulullah SAW mengatakan, waihaka ya benas Sumayyah, ya kasihan kau anaknya Sumayyah, taktuluka al-baghiyah al-fi'ah al-baghiyah, nanti kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Jadi Ammar bin Yasir ini ketika Rasul menyebutkan waihaka ya Sumayyah, cilaka kau anak Sumayyah, kasihan ya, kamu nanti akan dibunuh kelompok pemberontak. Itu sahabat banyak yang dengar. Ya, sehingga hadis ini disebutkan mutawatir, banyak yang dengar. Nah, ketika Rasul sudah wafat, terjadi pertikaian-pertikaian itu, orang itu mesti lihat Ammar bin Yasir. Ammar di pihak siapa? Ya, kenapa? Karena Rasul bilang dia nanti akan mati dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ya, dia ikut perang membela apa dalam pasukannya Abu Bakar melawan Musailamah bin Kadzab. Ini kan muslim semua. Artinya muslim semua ya Musailamah itu ngakuni Islam yang tadi nabi kan gitu. Orang ngukur ya ini yang benar yang mana? Ada Ammar enggak? Ada. Ya maka dia ikut di situ ya dalam perang Yamamah ya. Nah, yang memang agak berat ketika Ali bin Abi Thalib itu perang pertama berhadapan dengan Aisyah. Ini menantu lawan istri Nabi. Menantu Nabi lawan istri Nabi dalam perang Jamal. Yang kedua perang Siffin, yaitu antar sahabat Ali melawan Muawiyah. Tapi orang yang jeli, dia melihat ternyata Ammar bin Yasir ada di pihaknya Ali. Jadi Ammar bin Yasir saat itu ada di pihaknya Ali, di tengah pertempuran Ammar bin Yasir terbunuh. Jadi dan semua dengar, kasihan kau anaknya Sumayyah nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Nah, disitulah sebenarnya orang mulai ragu-ragu dengan Muawiyah. Ya, kenapa? Ya, dia pasukan dia yang membunuh Ammar bin Yasir. Ya. Nah, inilah Ammar bin Yasir ya. Jadi orang-orang yang kelas budak, nggak punya kabilah yang gede, ya dia harus ridho dengan takdir, ya kan? Ridho dengan takdir apa ya? Dianiaya. Kalau seperti Yasir sampai mati, ya Sumayyah yang kayak gitu ya, karena perempuan kan dihinakan ya kalau di Mekah saat itu ya. Jadi cara membunuhnya juga dengan cara yang dianggap menghina, ya ditusuk dengan tombak itu. Tetapi keyakinan mereka ya, Fa inna Allah gimana? Sabrun ala Yasir, ya sabarlah keluarga Yasir. Fa inna mau idakumul jannah. Ya, semuanya Allah menjanjikan surga buat kalian. Nah, jadi kalau kita menghadapi cobaan, ingat-ingat kisah ini ya, sama nggak kita dengan mereka-mereka ini ya. Dan memang sabar ya, sabar itu ya bermacam-macam. Sabar terhadap takdir Allah, kan gitu ya. Ya, kita nggak bisa kemudian menggugat takdir. Kok saya ditakdirkan kayak gini? Ya, itu nggak bisa.
Nah, itu yang bisa kita sampaikan sambil dinikmati. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Diputar gorengannya, nggak ada tisu ya? Ada. Memang contoh-contoh dalam Islam seringkali ekstrim ya, zaman sahabat. Supaya apa? Ya, supaya apa? Eh, Ma'alim fitorik ya. Rambu-rambu dalam agama itu jelas. Ya, sehingga contohnya ekstrim. Walaupun kita nggak berharap untuk mengalami hal-hal yang berat, yang ekstrim. Tetapi kita jadi mengerti rambu-rambunya, ya rambu-rambu yang benar itu bagaimana. Baik, karena nggak ada yang bertanya, saya cukupkan. Ya, moga-moga ada pelajaran baik bagi kita. Dan ingat ya, kalau ada pelajaran humanisme universal, ada orang-orang yang bangga dengan Barat karena persamaan hak asasi manusia. Lah jauh hari Islam itu udah kayak gitu, ya kan. Jadi jangan dianggap kita itu orang Badui, orang padang pasir yang tidak beradab. Ya, jadi Rasulullah sudah mengajarkan humanisme universal, ya, persamaan hak, ya, dan penghilangan perbudakan. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.